Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ambimayu, NIM 21087089, Prodi Kepelatihan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian belajar, tujuan belajar, dan ruang lingkup belajar pembelajaran mata kuliah motorik. Jadi menurut para ahli Mohsurya tahun 1907, pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu yang memperoleh perubahan perilaku baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Menurut Tursan Hakim, adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuan. Menurut Skinner, dikutip oleh Dimyati dan Mujiono dalam bukunya yang berjudul Belajar dan Pembelajaran, merupakan hubungan antara stimulus dan respon yang tercipta melalui proses tingkah laku. Selanjutnya, menurut Gagne, dikutip oleh Slameto dalam bukunya yang berjudul Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, membagi definisi belajar menjadi dua, yaitu belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Yang kedua yaitu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari interaksi dan dari instruksi. Jadi yang kedua adalah menjelaskan tujuan keterampilan pembelajaran motorik itu mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti gerakan jari tangan. Yang kedua, mengkoordinasikan kecepatan tangan dengan mata. Yang ketiga, mengendalikan emosi. Jadi selanjutnya, dari acuan di atas menyimpulkan bahwa tujuan perkembangan motorik adalah saat anak mengembangkan kemampuan motorik halusnya, diharapkan anak dapat menyesuaikan lingkungan sosial dengan baik serta menyediakan kesempatan untuk mempelajari keterampilan sosialnya, karena setiap perkembangan tidak dapat terpisah satu sama lain. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan motorik halus anak kelompok B agar mampu mengembangkan keterampilan motorik halus, khususnya koordinasi mata dan tangan secara optimal. Dan semakin banyak anak melakukan sendiri suatu kegiatan, maka semakin besar juga rasa kepercayaan dirinya. Selanjutnya yaitu Sumantri 2010/146 menyatakan bahwa fungsi perkembangan motorik halus anak adalah untuk mendukung perkembangan aspek lain, yaitu bahasa, kognitif, dan sosial emosional, karena aspek dengan aspek perkembangan lain saling mempengaruhi dan tidak dapat dipisahkan. Fungsi-fungsi pengembangan motorik adalah keterampilan untuk membantu diri sendiri, keterampilan bantu sosial, keterampilan bermain, dan keterampilan sekolah. Baiklah, yang ketiga yaitu lingkup perkembangan motorik anak atau ruang lingkup belajar motorik pada anak. Ada 5, yaitu nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, sosial, emosional, dan bahasa. Hal tersebut dapat dilihat pada Permendikbud nomor 58 tahun 2009 dan juga pada kurikulum 2013. Begitu pula dijelaskan oleh Suryadi 2009/65 bahwa kecerdasan pada anak bukan hanya pada otaknya yang berkembang cepat, tetapi tergantung pada pertumbuhan dan perkembangan pada aspek yang lain. Aspek tersebut ditentukan oleh tingkat pencapaian perkembangan. Aspek yang dimaksud adalah fisik, motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional, dan rasa beragama. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa lingkup perkembangan pada anak ada 5, yaitu fisik, motorik, bahasa, kognitif, sosial, dan emosional, rasa beragama. Salah satu lingkup perkembangan adalah fisik motorik. Penjelasan dari lingkup perkembangan motorik adalah perkembangan dari unsur kematangan pengendalian gerak tubuh dan otak sebagai pusat gerak. Menurut Suryadi, perkembangan fisik motorik pada anak adalah perkembangan jasmiah melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi dan berasal dari refleks dan kegiatan yang telah sejak lahir.